Hai hai hai, Sobat Pokepo yang ada di seluruh dunia, seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, host si cantik Lara, Dirgahayu. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait bantuan alat penjaminan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa BPJS Kesehatan itu menjamin beberapa alat bantuan kesehatan seperti kacamata, protesa gigi, alat bantu gerak. Nah, kali ini kita khusus akan membahas terkait bantuan penjaminan alat kesehatan terkait kacamata. Nah, karena dari itu, hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah sangat hatam di bidangnya. Ada Pak Nugra Sabil. Halo Pak Uga. Halo Sobat Pokepo. Mungkin Pak Uga boleh memperkenalkan diri kepada Sobat Pokepo yang ada di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nugraha Sabil. Di BPJS Kesehatan itu saya sebagai verifikator klaim. Oke. Jadi saya panggil Pak Nugra, Pak Sabil atau Pak Uga aja. Oke, Pak Uga. Nah, Pak Uga, seperti yang saya bilang tadi di awal segmen bahwa BPJS Kesehatan itu menjamin alat bantuan kesehatan seperti kacamata. Mungkin Pak Uga bisa menjelaskan apa sih dasar dari BPJS Kesehatan menjamin alat bantuan kesehatan ini? Ya. Nah, terkait kebijakan yang perlu diketahui bahwa yang kita pedomani sekarang itu adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023. Itu adalah revisi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan penyelenggaraan program JKN. Nah, di ketentuan tersebut itu sebenarnya tidak hanya diatur mekanisme penjaminan kacamata, tetapi ada alat bantu kesehatan lainnya juga. Contohnya seperti yang Ibu Dirga sebutkan tadi, ada protesa gigi, ada alat bantu pendengaran, ada alat bantu gerak, dan juga kacamata, serta masih ada lagi yang lainnya. Masih banyak lagi ya. Itu ya dasarnya. Berarti memang dasarnya dari Peraturan Menteri Kesehatan ya Pak Uga ya? Betul, betul. Nah, apakah semua peserta JKN berhak mendapatkan penjaminan alat bantuan kesehatan ini? Iya dong. Jadi semua peserta JKN itu bisa mendapatkan bantuan alat kesehatan asal sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan ketentuan Bu Dirga. Berarti memang ada prosedur-prosedur tersendiri yang harus peserta jalani terlebih dahulu ya? Betul, ada prosedurnya. Oke, siap. Kalau misalnya nih bagaimana alur sebenarnya yang akan dilalui oleh peserta JKN untuk mendapatkan mendapatkan bantuan dari alat jaminan kesehatan khususnya kacamata ini? Ya, jadi untuk semua peserta JKN yang ingin ingin mendapatkan alat bantu kesehatan, itu mekanismenya yang paling pertama adalah harus ke FKTP karena kita sesuai dengan prosedur rujukan berjenjang. Terkait kacamata, untuk mendapatkan alat bantu kacamata ini itu mesti ada rekomendasi dan resep kacamata dari dokter spesialis mata di rumah sakit. Jadi mesti dirujuk dari FKTP tingkat pertama ke tingkat lanjutan untuk diobservasi oleh dokter spesialis. Untuk kacamata adalah spesialis mata dan nantinya ini akan diberikan persyaratan sesuai dengan persyaratan. Ada rekomendasi dari dokter spesialis penyakit mata, ada eligibilitas peserta, ada legalisasi. Ini semua didapatkan di rumah sakit nantinya. Berarti selain ada persyaratan dari FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama, setelah mereka ke rumah sakit ada syarat-syarat yang harus mereka jalani lagi ya untuk dibawa ke optik atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Betul. Nantinya untuk persyaratan yang tadi saya sebutkan Bu Dirga, yang didapatkan di rumah sakit itulah yang dibawa ke optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, apakah pengajuan ini bisa dilakukan secara online ataukah peserta harus datang langsung nih ke fasilitas kesehatan? Jadi untuk prosedurnya itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa memang peserta yang ingin mendapatkan alat bantu kesehatan itu mesti datang ke fasilitas kesehatan untuk bertemu sama dokter yang nantinya akan merekomendasikan untuk mendapatkan alat bantu kesehatan tersebut. Berarti si peserta ini memang harus diperiksa terlebih dahulu supaya mungkin terkait
penyalahgunaan ya Mas Uga, sehingga tidak peserta ini diwajibkan harus datang memeriksakan diri untuk mendapatkan bantuan kesehatan alat kacamata ini. Betul, salah satunya ya. Oke. Nah, terkait penjaminannya, adakah nominal biaya nih yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, ataukah memang seluruh biaya yang dikeluarkan atas kacamata tersebut dijamin oleh BPJS Kesehatan atau seperti apa? Ya, karena untuk alat bantu kesehatan itu adalah sifatnya bantuan, jadi tidak semua harga yang nantinya dikeluarkan oleh peserta pada saat pengambilan alat bantu kesehatannya, contohnya kacamata, itu ditanggung semua, tidak seperti itu. Tetapi kita ada limit berdasarkan kelas perawatan peserta. Berarti tergantung kelas peserta ya. Betul sekali. Mungkin bisa dijelaskan limitnya seperti apa, Mas? Jadi limit alat bantu kacamata itu untuk kelas 1 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 itu adalah 330.000. Kelas 2 itu adalah 220.000 dan yang terakhir kelas 3 165.000. Ini ada peningkatan loh Bu Dirga. Jadi di PMK 52 tahun 2016 itu kelas 1 itu adalah 300.000, kelas 2 200.000 dan kelas 3 150.000. Dengan perubahan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023, itu naik 10% dari limit awalnya. Terkait kenaikan limit ini, mungkin pemerintah juga melihat bahwa sebenarnya alat bantu kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh peserta JKN, sehingga pemerintah menaikkan limit untuk kacamata ini. Nah, tadi kan kita membahas soal nominal nih. Si peserta ini, misalnya berapa kali peserta boleh mengajukan pengajuan untuk mendapatkan bantuan kacamata ini dalam setahun misalnya, adakah ditentukan atau seperti apa? Betul. Jadi kalau di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 itu ditentukan bahwa dalam hal alat bantu kacamata, pengambilannya itu minimal sekali dalam 2 tahun. Jadi dia dibatasi Bu Dirga. Jadi paling cepat itu 2 tahun sekali. 2 kali setahun. Jadi misalnya tahun 2024 Desember diambil, artinya nanti 2 tahun ke depan paling cepat. Desember juga? Iya. Jadi Desember juga di 2026 lewat di tanggal hari ini baru bisa melakukan pengambilan lagi. Berarti peserta JKN ini berhak mengajukan 1 kali dalam 2 tahun. Betul sekali. Dengan limit tergantung oleh kelas masing-masing peserta. Betul. Nah, kembali lagi nih, peserta di mana biasanya peserta bisa mendapatkan kacamata yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Apakah memang ada optik-optik atau tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan untuk peserta bisa mendapatkan kacamata ini? Jadi Bu Dirga, untuk peserta JKN yang ingin mengambil kacamata, itu boleh di optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, apakah memang ada daftar optik tersendiri yang ditentukan dan ditunjuk oleh BPJS Kesehatan untuk peserta bisa mendapatkan bantuan kacamata ini, ataukah bebas? Jadi untuk optik yang bekerja sama itu adalah optik yang sudah mengajukan proses kerjasama ke BPJS Kesehatan. Jadi tidak semua optik bisa ditempati untuk pengambilan kacamata tadinya. Jadi hanya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berarti memang optiknya sudah ditentukan ya, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan saja. Nah, sebenarnya nih terkait masalah, kan biasanya yang saya dengar-dengar di luar sana ya Pak Uga, BPJS Kesehatan kurang melakukan sosialisasi terkait misalnya nih seperti yang Mas Uga bilang tadi, bahwa ada peningkatan biaya yang dijamin, yang sebelumnya di 300.000, terus sekarang di aturan Permenkes nomor 3 tahun 2023 jadi 330.000. Nah, kebanyakan biasanya masyarakat masih belum tahu bahwa ada perubahan seperti itu. Nah, terkait itu bagaimana sebenarnya upaya dari BPJS Kesehatan agar masyarakat peserta JKN ini bisa tahu informasi terkini yang saat ini dianut oleh BPJS Kesehatan? Sebenarnya terkait masalah tersebut Bu Dirga, BPJS Kesehatan itu sudah melakukan sosialisasi, baik itu ke peserta
dan juga fasilitas kesehatan, supaya pemahaman antara peserta dan fasilitas kesehatan itu pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan nantinya itu sama. Iya, oke. Nah, selain itu, BPJS Kesehatan juga itu punya akun media sosial Bu Dirga, dan biasanya itu di-share di akun media sosialnya BPJS Kesehatan. Oke. Jadi untuk masyarakat yang pengen cari tahu informasi, apalagi terkait alat bantu kacamata tersebut, silakan di-scroll di akun sosial medianya BPJS Kesehatan, pasti ada itu. Iya, bener ya. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu sudah punya beberapa media sosial ya Mas Betul. Pak Uga. Jadi termasuk dengan podcast ini sebenarnya upaya dari kita sendiri dari BPJS Kesehatan agar masyarakat tuh paham Betul terkait sekali. aturan yang berlaku saat ini di BPJS Kesehatan. Betul. Nah, terakhir Pak Uga, adakah pesan dari BPJS Kesehatan kepada peserta JKN yang ada di seluruh Indonesia terkait penggunaan penjaminan alat kesehatan ini? Ya. Silahkan. Untuk pesan, jadi untuk peserta JKN silakan memanfaatkan pelayanan alat bantu kesehatan yang telah ditentukan asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi. Yang paling penting Bu Dirga, Iya. jangan meminjamkan kartu JKN kepada orang lain untuk mendapatkan alat bantu kesehatan. Oke. Karena konsekuensinya sangat fatal. Iya. Bisa saja jadi pidana nantinya. Nah, dengar tuh sahabat Pokepo. Jadi teman-teman dari sahabat Pokepo atau peserta JKN yang ada di seluruh Indonesia, jangan sekali-sekali meminjamkan kartunya ke peserta lain. Mungkin niat kita adalah membantu, tapi di BPJS Kesehatan itu termasuk fraud, Ya. gitu ya Pak Uga ya. Betul sekali. Jadi ada lagi pesannya Pak Uga? Cukup? Cukup. Oke, jadi itu tadi sedikit penjelasan dari narasumber kita, Pak Nugraha Sabil, terkait bantuan alat jaminan kesehatan khususnya kacamata. Jadi di BPJS Kesehatan itu teman-teman bukan hanya menjamin alat bantuan kesehatan kacamata, tetapi termasuk dengan protesa gigi, alat gerak lain, alat bantu lainnya. Jadi yang penting adalah sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku. Gitu ya? Betul sekali. Oke guys, teman-teman semua, sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat Pak Uga Sama-sama. sudah meluangkan waktu hadir dalam podcast kali ini. Saya rasa dan pasti informasi yang Pak Uga ini sangat bermanfaat untuk seluruh Sobat Pokepo yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.